Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi. Kita akan membahas hari ini Alahkat. Maksimalkan imunisasi polio. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Denny Zulniadi. Anda menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi polio. Bersama saya sudah hadir Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Muharam Chandra Lugina. Selamat siang Bang Lulu. Selamat siang, Den. Oke, baik. Pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Maksimalkan imunisasi polio. Vaksin polio atau imunisasi IPV atau Inactivated Poliovirus Vaccine merupakan suntikan untuk melindungi seseorang dari infeksi virus polio. Dengan pemberian vaksin, tubuh dapat memproduksi zat pelindung atau antibodi yang akan mencegah seseorang tertular penyakit ini. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Muhammad Tito Karnavian telah mengimbau kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk membentuk tim satuan tugas atau satgas vaksinasi polio, sekaligus meningkatkan penanganan terhadap tuberkulosis atau TBC. Saat ini, baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan instruksi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN polio serta surat keputusan atau SK untuk tim Satgas Pokja PIN polio. Apalagi polio telah menyebabkan banyak anak mengalami cacat pada kaki. Maka pemerintah perlu mempercepat cakupan vaksinasi di daerah-daerah yang masih tertinggal dengan harapan agar dukungan penuh dari Pemda dapat membantu menanggulangi masalah ini secara efektif. Hal ini penting karena vaksinasi polio merupakan bagian dari program imunisasi dasar anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan penyebaran penyakit polio. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap virus polio virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Kemudian pemberian vaksin ini dapat menciptakan kekebalan tubuh terhadap polio virus, terutama pada anak-anak. Dengan demikian, tubuh menjadi lebih kuat dan mampu melawan infeksi jika terpapar virus polio. Vaksin polio telah terbukti efektif dalam mencegah penyakit dan berperan besar dalam upaya global untuk memberantas polio. Pemerintah dan instrumen kesehatan sampai pelosok desa perlu lebih peka terhadap virus polio. Apalagi tindakan imunisasi ini termasuk salah satu vaksin yang wajib bagi setiap anak di Indonesia. Pemberian vaksinasi pertama umumnya terjadi saat anak baru lahir. Berikutnya, anak perlu mendapatkan vaksinasi lanjutan ketika berusia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan jika mengacu pada jadwal imunisasi dari IDAI. Vaksinasi polio pertama saat lahir merupakan vaksin secara oral. Setelah itu, semua vaksin polio akan diberikan melalui suntikan. Pemahaman mengenai polio juga perlu dimiliki oleh orang tua, apalagi orang tua muda atau yang baru memiliki momongan, sehingga anak bisa tumbuh berkembang secara baik, apalagi di usia emas anak. Kemudian untuk perlindungan lebih, anak juga bisa mendapatkan vaksin tambahan atau booster saat berusia 5 tahun. Masyarakat perlu mengetahui manfaat pentingnya imunisasi polio. Manfaatnya diantaranya merangsang sistem kekebalan tubuh dari penyakit polio. Oleh sebab itu, kolaborasi semua pihak antara pemerintah, petugas kesehatan, dan orang tua perlu dimaksimalkan. Imunisasi polio dapat mencegah penyakit polio atau lumpuh layu yang bisa membuat kelumpuhan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Imunisasi polio merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi tubuh dari penyakit polio sejak dini. Baik, mengenai tajuk kita hari ini yaitu soal pentingnya imunisasi polio atau imunisasi polio ya. Baik Bang Lulu, sebenarnya apa sih imunisasi polio dan mengapa sangat penting bagi anak-anak? Ini untuk mencegah ya terjadinya penyakit polio atau lumpuh ya yang menyerang anak-anak ya, dan ini menjadi sebuah perhatian dari pemerintah ya untuk memberikan vaksin polio ini ya, karena ini menyangkut juga tentang masa depan ya, masa depan bagi bangsa dan negara ya, karena kita ketahui bahwa anak-anak itu kedepannya juga nanti akan menjadi ini ya sebagai generasi penerus ya keberlangsungan bangsa dan negara ini, sehingga pemerintah merasa bahwa ini menjadi hal yang cukup penting ya untuk mendapat perhatian ya, sehingga digelar adanya vaksinasi polio ini, karena kita ketahui juga bahwa penyakit polio itu selain lumpuh juga bisa menyebabkan kematian ya, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk dilakukan pencegahan sejak dini ya. Nah, untuk tadi Bang Lulu sampaikan bahwa bisa berdampak pada kematian ya.
Dampak polio terhadap kesehatan anak-anak dan masyarakat, Bang, jika tidak segera ditangani. Ya, ini bisa menimbulkan ini ya, ada terjadinya ini ya, penyakit polio itu yang menyerang anak-anak ya, dan sehingga ini masyarakat juga perlu ini ya, mengerti akan efek dari penyakit tersebut ya, sehingga dan salah satunya dengan membawa anak-anaknya ya, khusus yang dari usia baru lahir ya, 0 sampai 7 tahun ya, untuk mendapatkan imunisasi polio ini. Ya, untuk imunisasi polio agar para orang tua mau membawa anak-anaknya untuk imunisasi, Pak. Bang, apa aja sih manfaatnya imunisasi polio ini bagi anak-anak ya secara keseluruhan? Ya, selain menambah imun kekebalan tubuh ya, juga untuk mencegah agar tidak mudah ya tertular sama virus dari polio ini ya, karena ini kan disebabkan oleh virus ya, sehingga mereka memiliki kekebalan tubuh ya untuk menangkal masuknya virus tersebut ke mereka ya. Mungkin salah satunya itu. Peran serta pemerintah itu agar masyarakat mau membawa anaknya. Ya, pemerintah udah melakukan ini ya, berbagai sosialisasi dan himbauan ya kepada ini juga, dan mereka juga telah menekankan kepada pemerintah daerah ya untuk lebih untuk ikut menggelar adanya pekan imunisasi nasional ini ya. Oke, baik Bang Lulu. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kita tahan dulu pembahasan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Beratajuk Lampung Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, mendampingi yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Assalamualaikum, tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka, dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya
dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Denny Zulniadi dalam acara Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya masih ada Bang Lulu, ya, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos. Baik Bang Lulu, kita lanjut lagi pembahasan soal polio ya. Bagaimana peran pemerintah ya dapat mempercepat cakupan polio, vaksin polio, ya, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Ya ini untuk ininya pemerintah sudah ini ya, selain menyediakan vaksinnya ya, dan mereka sudah menyebarkan ke wilayah-wilayah yang menjadi cakupan ya di 33 provinsi ya kurang lebih ya. Dan ini menjadi sebuah, ini juga menjadi apa? Dari pemerintah pusat, dan ada juga di situ harus ada peran pemerintah daerah ya dan stakeholder terkait untuk bisa menyukseskan ya pelaksanaan dari imunisasi ini ya. Dan pemerintah sudah selain memberikan ini juga melibatkan ini ya dinas kesehatan, kadar-kadar dari Posyandu ya untuk lebih mempercepat proses imunisasi ini kepada anak-anak di Indonesia ini. Oke Bang, Mendagri ya Tito Karnavian itu mengimbau pemerintah daerah membentuk tim satuan tugas vaksinasi polio ya Bang. Mengapa penting bagi Pemda untuk membentuk satgas ini Bang? Ya ini untuk lebih ini ya, lebih mengoptimalkan ya kinerja dari ini ya pekan imunisasi ini ya, sehingga secara ini bisa mereka lah yang istilahnya bertanggung jawab ya atas pelaksanaan ini di lapangan, sehingga tidak adanya tumpang tindih ya atau tumpang tindih aturan atau ini ya terkait pekan imunisasi ini ya, sehingga ada satu badan atau satu perkumpulan lah ya atau kumpulan dari tugas ya, satuan tugas ini ya, sehingga mereka yang fokus, sehingga pelaksanaannya fokus ya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya ya, sehingga tidak lagi dengan satgas ini yang emang terdiri dari beberapa pihak ya yang terkait dengan bidang kesehatan ini, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya pembentukan satgas ini bisa menyukseskan ya, dan peka imunisasi ini dapat terlaksana dengan baik ya dan tepat sasaran intinya ya. Oke, Anda sampaikan tadi soal pekan imunisasi nasional ya Bang. Berdasarkan data yang ada Bang, bagaimana tentang kemajuan pelaksanaan pekan imunisasi nasional ini di berbagai daerah terutama di Lampung? Ya untuk di Lampung sendiri kita akan, ini kan secara nasional ya, pekan imunisasi mulai tanggal 23 Juli ya, ini serentak ya, bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Dan ini sangat bertujuannya untuk agar ini ya anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik ya, dengan bisa tidak ini mudah ini rentan terhadap penyakit ya, dan tubuh mereka juga memiliki antibodi ya terhadap virus-virus dari penyakit ya, dan itu menjadi tujuan dari pemerintah menggelar kegiatan ini ya. Menurut Abang apa nih tantangan terbesar Bang yang dihadapi untuk meningkatkan cakupan imunisasi polio? Seperti kita tahu salah satunya kan ada mungkin sudah sedikit sih, tapi masih ada tuh orang tua yang awam yang masih tidak mau membawa anaknya. Nah, ya mungkin ini harus lebih menggiatkan lagi sosialisasi ya kepada masyarakat ya, khususnya kalaupun ada satgas-satgas itu ya, menjadi salah satu tugas mereka ya untuk lebih menyosialisasikan ya dan memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang pentingnya imunisasi polio ini ya, karena ini juga sangat menjadi sebuah penyakit yang emang harus kita harus berantas ya dari sejak awal ya, karena ini juga kan banyak menyerangnya anak-anak ya, mulai dari usia kelahiran 0 bulan ya, dan ini harus segera menyosialisasikannya dan memberikan edukasi terkait tentang penyakit polio ini dengan efek-efek yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Dan pentingnya imunisasi polio ya. Iya betul. Apa harapan Anda ini Bang? Harapan Anda terhadap upaya pemerintah dan masyarakat dalam memberantas? Ya kita berharap ya bahwa pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan baik ya, dan bisa
jumlah dari target itu dapat terpenuhi ya, karena ini juga menyangkut istilahnya buat masa depan juga ya, karena kita ketahui bahwa anak-anak yang masih usia itu menjadi calon-calon generasi penerus bangsa ya, dan mereka harus memiliki kesehatan yang mumpuni lah untuk bisa mengarungi kehidupan mereka ya di masyarakat nantinya, sehingga kesehatan itu harus menjadi perhatian ya, dan itu menjadi salah satu program dari pemerintah mengawal kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sejak dari dini ya. Ya, kalau badannya sehat maka semuanya akan Insya Allah ya, Oke. dengan badan yang sehat ya. Oke, baik. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, Berita Tajuk Lampung Pos akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program reporter cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar reporter cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Assalamualaikum, tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka, dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi. Kali ini kita akan membahas tentang trending topik di Lampung Pos Group, ya, di lampos.co, Lampung Pos ID, maupun Sai Radio 100 FM. Yang pertama kita akan membahas lampos.co, yaitu Kejaksaan musnahkan sabu hingga senjata api. Lansia diserang buaya saat mandi di sungai Wai Semaka. Kemudian Polsek Gunung Agung ungkap kasus penipuan jual beli mobil. Kota Metro catatkan angka stunting 7,1%. Dan selanjutnya air terjun Batu Putu wisata alam baru di Bandar Lampung. Ya, Bang Lulu, ini kita membahas soal air terjun Batu Putu wisata alam baru di Bandar Lampung. Silakan Bang Lulu. Iya, ini menjadi sebuah kabar gembira ya sebenarnya bagi khususnya warga Kota Bandar Lampung ya, karena di ibu kota provinsi ini ternyata kita memiliki ini ya wisata baru ya, khususnya air terjun ya. Dan ini juga pemerintah kota juga menggratiskan ya, apalagi kita menggratiskan ya bagi para pengunjung untuk dapat menikmati sarana ini ya, air terjun itu ya, dengan segala fasilitas yang ada sehingga masyarakat bisa masuk tanpa mengeluarkan biaya ya, biaya tiket masuk khususnya ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup baik ya bagi ini ya, khususnya bagi warga Kota Bandar Lampung yang ingin mengisi liburan ya, atau misalkan di akhir pekan ya, untuk mencari lokasi-lokasi hiburan yang emang gratis ya. Dan ini pemerintah Bandar Lampung menyediakan ya, yang salah satunya di air terjun Batu Putu ini yang menggratiskan ya tiket masuk buat para pengunjung. Untuk di awal-awal kali promosi ya Bang ya? Mungkin ya. Dan ini juga ini, tapi enggak ya, kayaknya Pemda udah menyediakan anggaran ya, dan mereka juga ingin menyosialisasikan ya bahwa telah dibukanya objek wisata Batu Putu ini ya. Mudah-mudahan karena walaupun dia gratis tapi tetap bagus ya. Bagus ya, dengan fasilitas yang mendukung, dengan sarana prasarana yang cukup baik ya, sehingga memuaskan bagi para pengunjung ya, walaupun gratis. Iya. Baik Bang Lulu, selanjutnya kita bahas Lampung Pos ID ya Bang. Lampung Pos ID ini berita utama kita soal Mendagri, ini sebut baru 114 Pemda terbitkan instruksi imunisasi polio ya, masih berkaitan dengan imunisasi polio yang secara nasional ya berlangsung pada 23 Juli 2024 ya. Nah, ini kita bagaimana tentang tentu saja untuk pemerintah di Provinsi Lampung ya untuk bersiap ya soal ke Dinas Kesehatan ya, soal dan ID Lampung soal stok vaksin dan pelaksanaan imunisasi. Nah, bagaimana ini Bang Lulu? Untuk imunisasi di Lampung sendiri kita udah ini ya, bahwa ini termasuk proyek dari pemerintah pusat ya, dan pemerintah Provinsi Lampung juga udah siap ya untuk menggelar imunisasi ini yang akan mulai tanggal 23 ya. Dan ini nanti ada 2 tahap ya, dari 23 sampai 29 Juli ya, dan nanti keduanya ada di bulan Agustus ya, 6 sampai tanggal 12 Agustus ya. Dan ini pemerintah Provinsi Lampung juga sudah menerima ya stok vaksin ya yang dari pemerintah pusat ya, yang udah menerima ada sekitar 50% ya dari yang dibutuhkan ya. Dan nanti untuk 50%-nya nanti di tahap kedua ya, untuk di vaksin tahap kedua. Dan ini emang nantinya dari pemerintah Provinsi Lampung ini nanti stok vaksin itu disebar ya ke seluruh kabupaten kota yang ada ya. Oke, baik Bang Lulu. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti tanggal 23 nanti semuanya sudah siap, baik itu pemerintah dengan vaksinnya, petugasnya, dan juga tentu sasarannya ya. Betul, tepat sasarannya dan bisa mencapai target ya, atau mungkin bisa melebihi target ya. Dengan demikian anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat ya. Oke, baik. Selanjutnya Bang Lulu, kita bahas untuk di Sai Radio 100 FM ini ada 5 trending topik ya. Yang pertama, The Sound Project 7 hadirkan 90 penyanyi dan band ya. Kemudian Shannon Doherty meninggal usai idap kanker payudara. Lisa Blackpink dianggap plagiat gara-gara video musik Rockstar. Ada juga Ruben Onsu dan Sarwenda tak hadir sidang awal cerai. Kemudian penyanyi Javier Lennon Parisi nyanyikan ulang lagu Kus Plus. Oke Bang Lulu, The Sound Project 7 hadirkan 90 penyanyi dan band. Ini silakan. Ini menjadi sebuah kabar gembira juga ya bagi para penggemar musik rock ya di Indonesia ya, dengan adanya kegiatan di Sound Project
ini ya, karena ini juga ada beberapa grup band ya atau ini ya penyanyi yang siap bergantian 90 nama ya, bukan yang jumlah yang sedikit ya untuk sebuah festival ya, dan ini juga bisa memberikan hiburan ya bermacam-macam dengan dari genre-genre yang ikut serta di kegiatan itu ya, dan ini bisa memberikan sebuah hiburan yang menarik ya bagi para penggemarnya ya. Dan kita juga bahwa ternyata ada juga ya, selain grup lokal ada juga dari luar negeri ya, dari Amerika, ada dari Inggris ya yang akan menjadi tamu dari kegiatan tersebut ya. Dan dari lokalnya ada J-Rock atau Wali ya, yang itu bisa menjadi daya tarik ya untuk lebih mendatangkan para penggemarnya ke Ancol nantinya ya. Kalau kangen band ada nggak kira-kira Bang? Belum ini ya, belum terkonfirmasi ya. Mungkin kalau ada juga bisa lebih menambah ya, menambah ramainya ini ya kegiatan ya. Mungkin kita juga kan kita ketahui bahwa kita juga memiliki banyak ini ya grup-grup band yang sekarang lagi pada naik daun ya, dan memiliki penggemar yang cukup banyak ya di Indonesia ini ya. Mungkin di luar negeri juga bisa ke negara-negara jiran ya penggemarnya ya. Oke, baik Bang Lulu. Terima kasih Bang Lulu sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Ya, sehat sama-sama. selalu. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos ya. Kita berharap semua pihak, pemerintah dan instansi terkait dapat bekerja sama untuk memastikan anak-anak Indonesia sehat. Saya Denny Zulniandi dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.